Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Langit di atas Elbaf memerah, bukan karena senja, melainkan kobaran api yang mulai melahap dua tempat suci, sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu. Asap tebal membubung, mencemari udara dengan aroma kehancuran. Di tengah kekacauan, para prajurit raksasa Elbaf berlarian, membawa ember-ember besar berisi air dari sungai terdekat, berusaha memadamkan api yang kian ganas. Namun, usaha mereka terhambat oleh monster mimpi buruk dan pasukan raksasa iblis, alat-alat pemerintah dunia yang bergerak bak bayangan maut menghalangi setiap langkah penyelamatan. Di kejauhan, Imsama, Killingham, dan Somers mengamati dengan dingin, seolah menikmati penderitaan yang mereka ciptakan. Di perpustakaan burung hantu, Nico Robin berdiri di depan pintu besar yang dihiasi ukiran burung hantu raksasa. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir perlahan saat ia menyaksikan api merayap di dinding kayu kuno. Perpustakaan ini bukan sekadar bangunan, ia adalah gudang pengetahuan dunia, menyimpan warisan Ohara yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya. Kitab Hali yang berisi rahasia sejarah dunia dan kitab Hi yang mencatat ramalan dunia ketiga tersimpan di rak-rak dalam. Ada pula buku misterius dengan sampul lingkaran sihir yang konon terkait dengan kekuatan Imsama. Kehancuran perpustakaan ini akan menjadi pukulan telak bukan hanya bagi Elbaf tetapi bagi seluruh peradaban. Brook, sahabat setia Robin, meletakkan tangan di bahunya berusaha menenangkan. Robin, kebenaran sejarah tidak akan lenyap begitu saja. Kita akan menemukan cara untuk melindunginya, yohohoho, katanya dengan suara mantap meski matanya, atau lebih tepatnya lubang matanya, juga memancarkan kekhawatiran. Di dalam perpustakaan, Biblo, burung hantu raksasa yang menjadi kepala perpustakaan, bergerak dengan cemas. Bulu-bulunya yang coklat keemasan berkilau di bawah cahaya api yang mendekat. Biblo memiliki kemampuan unik untuk mengubah ukuran objek, tetapi saat ini ia hanya bisa menatap rak-rak buku dengan keputusasaan. Jika aku bisa memperbesar air, mungkin kita punya kesempatan, gumamnya. Namun, ia tahu waktu semakin menipis. Di sisi lain Elbaf, Jinbei terikat bersama beberapa anggota kru topi jerami lainnya. Tali-tali yang mengikatnya terbuat dari bahan aneh, seolah dirancang untuk menahan kekuatan manusia ikan seperti dirinya. Dengan kemampuan mengendalikan air, Jinbei bisa saja memadamkan api yang mengancam sekolah walrus dan perpustakaan. Tetapi ia hanya bisa menggeram frustrasi. Jika aku bebas, api ini takkan jadi masalah, serunya, berusaha melepaskan diri. Namun, monster mimpi buruk yang menjaga mereka hanya meringis, mempermainkan keputusasaan kru topi jerami. Sementara itu, jauh di Pulau Hachinosu, pertempuran epik mengguncang bumi. Tiga kekuatan besar, bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Darah dan keringat bercampur di udara. Sementara, suara pedang beradu dan ledakan meriam menggema tanpa henti. Di tengah kekacauan, Rockstar, anggota kru Akagami, bergerak lincah di antara reruntuhan. Dengan pedang di tangan, ia membantu rekan-rekannya yang terluka, menarik mereka ke tempat aman. Ini pertempuran terbesar yang pernah kulihat sejak bergabung dengan Akagami. Serunya, napasnya tersengal namun penuh semangat. Di dalam bangunan tengkorak, pusat pertempuran Hachinosu, Lime Juice menyelinap dengan hati-hati. Matanya tertuju pada Avalo Pizarro, yang sedang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengendalikan pulau. Dengan gerakan cepat, Lime Juice melompat, pedangnya berkilau di bawah cahaya redup. Kau tak bisa terus bersembunyi di balik pulau ini, Pizarro, teriaknya. Avalo yang terkejut terpaksa menghentikan kendalinya atas pulau dan menghadapi Lime Juice secara langsung. Pertarungan mereka berlangsung sengit dengan pedang dan tinju saling beradu. Di sela-sela pertarungan, Lime Juice melempar pertanyaan yang mengusik. Aku tahu masa lalumu, Pizarro. Raja kejam dari North Blue digulingkan oleh rakyatmu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa rahasianya? Avalo tertawa sinis, wajahnya dipenuhi kebencian. Rakyat, mereka tak bisa mengalahkanku. Aku dikalahkan karena campur tangan pihak lain. Seseorang yang jauh lebih kuat, tapi itu bukan urusanmu. Meski ia tak menyebut nama, Lime Juice menduga pasukan revolusi berada di balik kejatuhan Avalo, mengingat reputasi mereka dalam menumbangkan penguasa korup. Di sudut lain pulau, Bong Punch dan monyetnya Monster menghadapi Seraphim Mihawk. Prajurit buatan Vegapunk ini, meski masih dalam wujud anak-anak, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Pedangnya bergerak dengan presisi mematikan, membuat Monster kewalahan. Namun, Bong Punch dengan tubuh besar dan kekuatan
fisiknya mampu menahan serangan-serangan itu. Vegapunk benar-benar jenius. Gumam Bong Punch, kagum sekaligus ngeri. Jika Seraphim ini sudah begitu kuat sekarang, bagaimana saat mereka dewasa? Monster mengangguk, meski ia lebih sibuk menghindari tebasan pedang. Tak jauh dari sana, Hongo, dokter Kuroakagami, berhadapan dengan Dokyu, dokter bajak laut Kurohige. Dengan kekuatan Shikushiku no Mi, Dokyu menyebarkan wabah yang mengubah bawahannya menjadi lebih kuat dan brutal, namun tetap tunduk padanya. Serang dia, perintah Dokyu, dan segerombolan bawahan yang terinfeksi menerjang Hongo. Dengan sigap, Hongo mengaktifkan Busoshoku Haki, mengayunkan senjatanya dengan kekuatan dahsyat, menghempaskan mereka dalam sekejap. Namun, Dokyu memanfaatkan momen itu untuk menyerang langsung. Hongo terpental, tetapi dengan cepat bangkit, matanya menyala penuh tekad. Kau pikir wabahmu bisa menghentikanku? Tantangnya, siap melanjutkan duel. Di tengah pertempuran, Shanks dan Kurohige saling berhadapan dalam duel yang menggetarkan pulau. Shanks melancarkan serangan pedang dengan teknik yang mirip dengan Roger, 3 tebasan cepat yang menghasilkan bayangan Griffin melayang menuju Kurohige. Meski Yami no Mi memungkinkan Kurohige menahan serangan, beberapa tebasan Shanks berhasil menembus pertahanannya, membuatnya tersudut. Dengan marah, Kurohige membalas dengan kombinasi kegelapan dan gempa dari Gura-Gura no Mi, menghancurkan lingkungan sekitar. Shanks melompat menghindari serangan, wajahnya tetap tenang namun penuh tekad. Kau terobsesi mengejarku, Shanks. Apa karena luka di matamu? Sindir Kurohige menyeringai. Shanks menggeleng, suaranya tegas. Bukan itu, kau adalah ancaman bagi era baru yang kuperjuangkan. Luffy adalah kunci masa depan, dan kau akan menghancurkannya jika dibiarkan. Kurohige tertawa keras, menyatakan bahwa era baru adalah miliknya, dan bahwa ia bukan penerus Roger, melainkan Rocks di Sebek. One Piece hanyalah langkah awal. Aku akan menjadi raja dunia, seperti yang diimpikan Rocks. Serunya mengungkapkan ambisinya yang terinspirasi dari legenda Rocks, mulai dari mengincar buah iblis hingga membentuk kru di Pulau Hachinosu. Shanks menanggapi dengan dingin. Garp dan Roger mengalahkan Rocks karena mereka tak bergantung pada buah iblis. Aku juga bukan pengguna buah iblis, Kurohige. Kau tak bisa menghentikanku dengan Yami no Mi. Kurohige hanya menyeringai menantang Shanks untuk mencoba, sambil mengisyaratkan bahwa ia akan menggunakan teknik Rocks yang legendaris. Sementara itu, di lautan luas, Orlumbus, Sai, dan Leo berlayar dengan kapal mereka, waspada terhadap bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, sebuah kapal pemerintah dunia muncul di Cakrawala, gerakannya mencurigakan. Orlumbus, yang masih dihantui kenangan penyerangan di referee, salah mengira kapal itu menargetkan Sai. Mereka pasti mengincar Sai, karena peristiwa referee. Serunya memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Tanpa ragu, kapal mereka melaju, meriam-meriam menggelegar. Namun, di kapal pemerintah dunia, 3 agen CP0 memiliki misi lain, mencari Vivi. Mereka tak berniat bertarung, tetapi serangan mendadak dari Orlumbus memaksa mereka bereaksi. 2 agen melompat ke dek kapal Orlumbus menggunakan Soru, gerakan mereka secepat kilat. Pedang dan tinju beradu menciptakan pertempuran sengit di atas geladak. Sementara itu, agen ketiga mengambil Denden Mushi, menghubungi Marijoa. Kami diserang oleh bajak laut. Minta bantuan segera, katanya, suaranya tegang. Di Elbaf, api terus mendekati perpustakaan burung hantu. Biblo akhirnya mengambil keputusan berani. Dengan kekuatannya, ia memperbesar sebuah ember air di dekatnya, menciptakan gelombang besar yang membanjiri halaman perpustakaan. Api mereda sejenak, tetapi monster mimpi buruk kembali muncul, menghambat usaha penyelamatan. Robin, yang melihat ini, mengusap air matanya, dan mengangguk pada Brook. Kita harus menyelamatkan buku-buku itu, apapun risikonya, katanya, bertekad melindungi warisan Ohara. Pertempuran di Hachinosu dan krisis di Elbaf terus berlanjut, dengan nasib dunia tergantung pada keberanian para pahlawan dan kegigihan mereka melawan kekuatan yang mengancam. Di tengah api, pedang, dan ambisi, perjuangan untuk masa depan dunia baru saja dimulai. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.